Oke. Halo, Joan. Hello, Miss. How are you? Good. Long time no see ya. I think the last time we met it's 2 years ago. Maybe 2 years ago. Uh, it's a pleasure to meet you here again. Oke. Jadi gimana kamu kabar ini? Aku baik kok, Miss. Jadi di sini aku tuh dapat tugas dari guru bimbingan konseling untuk nginterview orang yang sama dengan aku. Nah, maksudnya di kuliah aku tuh mau jurusan apa gitu kan. Nah, aku kan tertarik sastra Inggris. Waduh, mantap, mantap. Nah, kebetulan Miss juga sastra Inggris kan, lulusan sastra Inggris. Jadi, aku milih Miss sebagai narasumber aku. Ah, thank you, thank you. You're welcome. Thank you. Udah mau jadi narasumber aku juga. Sama, dengan senang hati. Oke, aku langsung aja nih ya. Mulai. Sip. Oke. What year did you graduate? Lulusan tahun berapa? Oh, when I graduated, it's in 2015. More or less, it's 5 years ago, ya. Barulah ya itu tahun. Itu waktu yang cepet ya. Sekarang udah 2021, oh my god, ya nggak terasa ya. Time flies so fast. In sastra itu pelajaran apa aja yang ada di sastra? Banyak banget, banyak. Nah, kalau di tempat aku itu karena berhubung dulu masih perguruan tinggi, dan tapi sekarang di kampusku ini sudah menjadi universitas ya dan lumayan terkenal di Tangerang lah gitu, nggak malu-maluin. Jadi pas angkatan aku, pas lulus akhirnya jebret jadi univ gitu akhirnya, dan mantap sekarang fasilitasnya juga ada oke banget. Nah, oke, pelajarannya banyak nih. Kebetulan aku udah siapin ijazah, tapi nggak bisa kelihatan ya. Mungkin ntar backgroundnya bisa aku matiin dulu kali ya. Oke. Nah, jadi ini transkrip nilai aku nih. Selama 8 semester, jadi aku lulus tepat waktu. Puji Tuhan ya. Salah satunya, semuanya deh. Semuanya aja ya aku sebutin ya pelajarannya ya. Ada di semester awal tuh ada pelajaran bahasa Indonesia. Tuh, kaget kan? Lah, Indonesia kan negara kita wajib bahasa Indonesia. Pasti ada. Iya, benar. Aku juga kaget sih, kok bisa ada Indonesian language gitu ya, tapi it's okay. Lalu ada tentang philosophy of science. Belajar filosofi. Nah, ini interest juga nih, tapi jangan sampai buat kita jadi ateis ya. Bahaya, soalnya kalau filosofi ini ada berbagai-bagai teori yang membuat pola pikir dan paradigma kita itu terbuka gitu mengenai apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia ini. Aduh, pokoknya tentang filosofi deh. Philosophy of science. Lalu ada agama. Pelajaran agama dong. Ya. Jadi yang agama Kristen, di agama Kristen gitu. Enggak deh.
Yang Kristen, Islam, kayaknya semua agama ada deh. Iya, sorry. Semua agama ada. Tapi dibahasnya itu beda pertemuan. Nah, itu kelasnya 1 semester loh. Jadi kita mempelajari semua agama. Kristen, Islam, Katolik, Buddha, Hindu, dan aliran kepercayaan. Jadi semuanya dipelajarin gitu. Iya, semuanya dipelajarin, tapi nggak terlalu dalam sih ya. Tapi memang yang penting-pentingnya gitu, dari historinya, dari apa namanya tokoh-tokohnya, manfaatnya gitu, kenapa ada muncul agama gitu loh. Lalu Pancasila tetap ada tuh. Nah, di Pancasila ini menarik nih, sebagai warga negara yang baik, wow, kita harus mendalami Pancasila. Dan di pelajaran Pancasila ini juga lumayan dalam, ada hubungannya dengan PKN sih ya. Iya. Pokoknya ada hubungan dengan politik juga. Seru deh, apalagi pas ada saat presentasi berkelompok, diskusi gitu. Lalu ada keempat skill, pelajaran keempat skill, listening, speaking, reading, writing. Nah, kalau di writing itu namanya composition. Composition. Ya, composition itu sampai 4 kali kalau nggak salah, 4 level dia. Structure juga, sampai 3. Structure juga sampai 3, reading sampai 3, listening sampai 3, vocab sampai 3. Mungkin untuk sekarang, pasti ada pembaruan subjek. Pasti ada. Tapi, secara garis besar sama, ya. Lalu, aku juga dulu belajar tentang phonetics. Phonetic symbol tuh gimana? Itu berhubungan dengan pronunciation. Oh. Ya. Tapi pronunciation juga ada sih di semester awal, semester 1. Tapi phonetics itu lebih dalam lagi mengenai gimana kita bisa tahu ujaran, setiap ujaran itu nggak salah. Jadi sesuai dengan lambang yang betul. Kalau misalnya kamu tahu kamus Oxford ya, yang dalam kurung itu karena ada phonetic simbolnya. Iya. Suara-suara bunyi itu namanya ada phonics. Nah, itu. Phonics, fonetik, satu kesatuan ya. Jadi phonetics itu ada hubungannya dengan pronunciation dan juga untuk daily activities kita dalam berkomunikasi terutama. Kemudian ada juga pelajaran speaking tentunya ya. Speaking, conversation. Nah, di speaking ini seru juga nih. Kita ada kesempatan untuk mengasah skill kita ya melalui presentasi. Presentasinya juga ada 2 model, ada yang secara individu, ada yang secara berkelompok. Wow, untuk semester awal sih deg-degan gitu ya. Karena oh my god, all of us are really good gitu. Jadi terpacu banget gitu untuk kita semakin lebih baik lagi gitu. Nah, jangan lupa kalau nanti ikut BEM mahasiswa seperti OSIS ya. Tapi kalau di kampus tuh BEM gitu. Suka ada lomba, suka ada seminar harus ikut. Itu berguna banget. Semacam OSIS juga gitu. Betul. Di kampus juga ada. Nah, mereka kadang setiap semester itu pasti selalu ada ngadain lomba, seminar, pensi. Kalau bisa kamu ikut tergabung dalam organisasi. Ya.
Apalagi kalau misalnya nanti kamu cuma mau fokus kuliah, pasti bisa lebih keren dan lebih bagus ya, banyak teman, banyak apa namanya channel nanti, jadi bisa buat bekal kamu nih nanti buat lulus kuliah. Iya, Miss. Siap. Oke, lalu ada translation juga. Translation itu gimana kita translate dari Indonesia ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia dengan baik dan benar tanpa googling. Karena orang-orang yang googling itu kacau sih bahasanya. Translate itu Mas suka salah juga. Kenapa? Aku kan juga les Inggris. Iya. Nah, kadang tuh apa yang diajarin sama guru aku tuh, aku kan kadang iseng juga nyari Google Translate dan itu tuh beda, grammarnya tuh Iya. beda. Betul. Beda. Jadi hati-hatilah kalau misalnya kamu kuliah, kamu nyontek dari googling, itu masih bisa ketahuan. Beda soalnya. Iya. Nah, aku sarankan kamu harus punya dictionary yang Hasan Sadili yang rainbow. Nih, beberapa dictionary yang mesti kamu punya selain aplikasi handphone tentunya ya. Yang dictionary rainbow, yang kamus Oxford atau Merriam-Webster juga bagus. Karena kalau Oxford itu dia enaknya memang definisinya dari Inggris ke Inggris, jadi pemahaman kita jadi lebih dapat gitu tanpa kita tahu arti bahasa Indonesia secara langsung. Iya, kadang aku juga belajar bahasa Inggris sampai gak tahu Indonya apa. Iya. Keren kan gitu. Lalu, oh ya tentang cross cultural understanding juga ada. Nah, bagaimana kita bisa mengenal budaya-budaya luar? Ya. Sejarah ada, Miss. Sejarah dunia luar gitu kalau misalnya di sastra. Ada. Itu masuknya bisa ke intro to literature. Belajar tentang literatur. Nah, lalu ada juga linguistics. Apa itu linguistik? Nah, linguistik ilmu bahasa pastinya. Dan linguistics itu ada berbagai macam cabang lagi seperti pragmatik, semantik. Ya. Ada juga kita bisa belajar sinteks. Sinteks. Kamu kalau bisa sinteks keren. Bukannya sombong nih ya, dulu waktu pelajaran sinteks yang dapat nilai A itu sedikit orang. Tapi puji Tuhan aku salah satu yang dapat nilai A. Mantap. Aku paling suka dengan structure ya, grammar itu paling suka banget aku. Di sinteks itu jadi kayak pohon gitu, kita bisa memilah-milah dari satu kalimat, kita pilah-pilah lagi menjadi pohon structure. Oh, jadi kayak misalnya ada satu kalimat gitu, dibuat past tense-nya, future-nya gitu. Enggak, ini bukan. Misalnya terserah mau kalimatnya past tense, mau kalimatnya apa, grammar tensesnya apa gitu ya. Nah, kita harus tahu setiap kata itu golongannya apa, ada golongannya. Golongannya subject, verb, noun, determiner, adverb apa, adverb of time, adverb of place, adverb of time, macam-macam. Jadi setiap kata itu ada golongan. Nanti kamu harus belajar part of speech namanya. Nah, nanti sintaksnya mudah. Beautiful gitu kan, beautiful bisa jadi beauty, noun-nya kan. Kalau beautiful kan adjective. Ada beautiful gitu.
Ya, ada rumus-rumusnya juga nih kita untuk menggabungkannya jadinya apa gitu, bisa jadi phrase tersebut. Lalu ada belajar puisi juga, menganalisa puisi, poetry analysis. Menganalisa puisi. Analisis puisi bahasa Inggris gitu. Yoi, Oi. keren kan? Nah, nanti juga belajar tuh. Jadi kayak kamu pernah nggak sih belajar bahasa Indonesia? Jadi ada istilah-istilah kayak metamorfosis, Oh, ada itu majas metamorfosis. majas. Nah, majas betul. Ada personifikasi kayak gitu-gitu. Itu nanti masuk ke puisi. Iya. Nanti kita juga bisa belajar bikin puisi juga tentunya dengan teori-teori yang ada. Lalu kita belajar karakter building. Karakter building. Kayak gimana? Karakter building loh, karakter. Your personality. Lalu belajar TOEFL structure, ya TOEFL reading, TOEFL listening, research methodology pastinya ada. Lalu kurikulum development, tapi kalau kurikulum development ini yang menyangkut tentang pendidikan ya, karena aku ambil pendidikan. Kenapa Miss ambil pendidikan, Miss? Dari sekian banyak jurusan sastra yang mengarah gitu. Kenapa Miss pilih jadi guru gitu? Pendidikan kan ke guru. Iya, betul. Aku pilih pendidikan karena aku suka ngajar, aku suka anak-anak. Ya, jadi memang passionnya untuk membagi sesuatu, mengajar gitu. Memang suka ngajar aja, nggak tahu kenapa. It's my ambition since I was a kid gitu. Even when I was 4 years old, aku kayak main guru-guruan. Aku masih inget banget sampai sekarang. Itu kalau aku main, aku selalu main guru-guruan sama temen aku. Oke ya, jadi ada psycholinguistic juga. Nah ini keren banget. Psycholinguistic, discourse analysis, Australian studies, proposal writing, ada belajar komputer juga, lalu statistik. Statistik ini kita membantu kita ketika kita mau mengerjakan skripsi. Skripsi sama tesis beda ya. Tesis itu untuk S2. Kalau skripsi untuk S1. Oh iya. Nah, ada belajar leadership juga. Tentang media, teaching media, tour guiding. Interpreting juga ada loh. Tadi kan ada translation, ada juga interpreting. Gitu. Lalu ya final project deh. Nah, total SKS yang aku capai 146. Kan minimal 144 ya. Kalau sudah 144 tuh lulus. Kalau satu semester itu ada berapa SKS nih? Bisa 20 minimal, bisa 22, maksimal ambil 24. Aku lupa ya, sampai semester 8 itu mesti tercapai berapa SKS. 140 apa 140 berapa gitu, aku lupa. Ada minimal ya dia supaya kita bisa ikut skripsi. Tada, ini foto aku. Masih kurus banget dulu. Terus Miss, pelajaran sastra selama Miss kuliah, pelajaran sastra Inggris itu yang sulit menurut Miss apa? Yang sulit, sebenarnya nggak ada yang sulit ya, karena kita jalan ini dengan semangat. Tapi satu pelajaran yang dimana aku nih aku kurang ya, karena tempo hari aku dapat nilai B-min. Nah, dari semua yang ada, oh ini ada nilai B-min. Aku merasa aku kayaknya perlu ulang lah gitu.
supaya dapat nilai A. Yaitu tempo hari di TOEFL listening. Aku nggak tahu, mungkin aku kurang fokus juga gitu ya. Jadi kita cuma masuk lab tempo hari, selalu dengerin tugas ini mungkin agak boring kali ya. Ya sekarang mungkin dosennya udah lebih canggih ya, I hope so gitu ya. Dan ya setelah aku renungin gitu, setelah aku lulus, ternyata ini mah gampang punya gitu loh. Ternyata kenapa dulu gue kayak nggak ini sih kacau gitu, nggak fokus, karena kalau untuk listening itu kita benar-benar mesti fokus dan tahu actionnya mereka. Ya kan kadang ada pengucapan Inggris kan beda-beda juga kan, ada Amerika, ada British. Iya. Cara pengucapannya beda. Iya betul. Which one do you prefer? Aku milih Amerika sih. Yes, American accent is much easier than British. You know, British has some kind of posh and oh my god, you know, if you watch Harry Potter, ooh, yeah, but it's also really cool if you can speak British accent. Terus Miss, suka dukanya Miss selama berkuliah apa? Oke, suka dukanya itu belajar ya sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Jadi pagi-pagi jam 6 berangkat dari rumah, yang diawali dengan naik angkot, dan akhirnya bisa kebeli motor di tahun 2014. Pulang kuliah, kalau memang lagi full bisa jam 9 lewat, dan sampai rumah itu jam 10 setengah 11. Karena aku kuliah malam. Mulainya itu jam 6 sampai jam 9. Bayangin, gue keluar rumah lebih dari 12 jam. Waktunya tugas, aduh. Ngerjain tugasnya aku di kampus. Jadi waktu selesai kerja, udah selesai sekitar jam 3 jam 4, aku langsung langsung ke kampus, masih ada waktu sekitar 1 jam setengah, ceki-ceki gitu ya, bikin tugasnya, ketemu temen, ngobrol-ngobrol, kita kerjain tugas bareng deh. Kalau yang tugas kelompok kita kerjain bareng. Tapi kalau misalnya sifatnya mesti individu, ya enak sih kalau by email, udah. Terus apa ya? Kan biasa di kuliah itu ada eskul kan, Miss? Ada nggak? Elektif sih namanya. Elektif itu mata kuliah pilihan yang bisa kita ambil sesuai dengan minat kita. Tempo hari ada beberapa ekskul ya, kalau aku nggak salah ingat tuh ada drama. Aku ambil drama. Lalu apa lagi ya? Teaching media. Terus aku ambil apa lagi? Banyak ya. Kalau elektif itu, aku ambil letter writing juga, korespondensi. Belajar surat menyurat dalam bahasa Inggris. Ethics kayaknya salah satu juga deh, ethics juga aku ambil. Itu kayak gimana? Etika sih. Oh, ethics. Cara ya. Ya, beretika, lebih ya ke teori sih. Terus Miss, kuliah ada magangnya nggak, Miss?
sebenarnya balik lagi ke kebijakan kampus ya. Kalau di tempat aku itu magang itu hanya untuk D3 dan S1 tuh nggak magang. Tapi yang S1 bisa magang juga yang disertai dengan penelitian. Nah, kalau D3 itu dia nggak wajib teliti deh. Dia cuma magang terus kasih laporan. Paling ya nggak sedalam yang S1 lah pokoknya. Aku tempo hari tuh penelitian. Ya, ini judul skripsi aku ini An Analysis of Lecturers' Communication Behavior on Student Speaking, Reading, Listening, and Writing Score. Sebuah analisa tentang lecturers' communication behavior terhadap nilai speaking students, reading, listening, dan writing-nya. Ada nggak hubungannya, korelasinya gitu? Prospek kerjanya apa, Miss, selain guru biasa kalau sastra Inggris? Prospek kerjanya banyak banget. Kamu bisa jadi interpreter, translator, terus teacher pastinya. Lalu kamu bisa juga lanjut S2 kalau kamu jadi lecturer. Iya, Miss, cita-cita aku jadi dosen. Mantap, teruskan. Miss kan ngambil kelas karyawan nih, Miss kan kuliah sambil kerja. Itu biasa kalau rata-rata kampus itu biayanya gimana itu? Lebih itu ya? Iya. Mahal pada kampus. Iya, memang. Biasa iya. gitu. Iya. Kelas malam itu memang lebih mahal daripada kelas pagi. Iya, karena kelas malam itu kebanyakan ya mereka yang kerja ya, pulang kerja, jadi langsung kuliah dan lebih intensif juga gitu ya, dibanding dengan anak-anak yang pagi atau siang. Tapi selisihnya sih nggak beda jauh lah, tapi ya aku kayaknya yakin di semua kampus pasti kelas malam itu lebih mahal. Udah sih, itu aja yang mau aku tanyain. Oke. Joan kenapa nih mau ambil sastra Inggris? Aku sih emang dari dulu tertariknya Inggris gitu. Kayak Inggris tuh, kalau belajar Inggris tuh bawaannya fun gitu. Seneng banget. Dengan aku belajar Inggris, aku tuh bisa ngerti artikel-artikel internasional gitu kan. Dan kalau nonton film, kan kebanyakan kalau subtitle juga subtitle Inggris gitu. That's good. Keep going. Kadang dengan nonton. Usia berapa nih? Sejak mulai kapan kamu mulai menyukai bahasa Inggris? Sejak SD sih, Miss. Kelas 1, kelas 2 tuh udah mulai. Kan aku kan juga les dari kelas 1, Miss. Les Inggris. Sampai sekarang masih? Iya, masih. Oh, oke. Iya, benar. Semangat ya, kamu harus tetap jadi yang terbaik nanti kalau sudah masuk kuliah ya. Ikuti lomba yang ada. Ikuti lomba. Mau itu speech contest atau debating. Itu bisa jadi pengalaman kamu. Lumayan loh. Iya, Miss. Setiap semester itu Miss selalu ikut gitu. Mau menang kayak mau enggak, yang penting ikut. Iya, menang kalah mau urusan belakang. Apa? Menang kalah urusan belakang, yang penting ikut lomba gitu. Betul. Dan pengalaman gitu. Nggak menang kan? Aku mikirnya gitu sih kalau sekarang. Mengasah ini juga keberanian kamu, confidence kamu. Banyak orang yang bisa bahasa Inggris, tapi dia nggak punya confidence loh. Ya, kalau aku malahan kadang kayak aku kan ngomong Inggris kadang juga masih belepotan kan. Jujur belepotan. Cuman ya aku
pede aja gitu. Mau salah ya bodo amat. Betul. Nah, Juga benar gitu. ya, karena percaya diri itu adalah modal utama. Ya, sama kayak Miss juga. Yang penting praktis ya. Kalau belajar bahasa itu nggak hanya bahasa Inggris ya. We have to use daily. If you don't use it, it will be gone. So that's why kalau kamu kita semua ya selalu gitu practice perfect gitu ya. Itu betul benar. Itu istilah seperti itu tuh benar. Dengan praktis ya otomatis kebiasaan-kebiasaan kita bakal jadi sempurna, jadi perfect. Oke, ada lagi, Joan? Nggak ada, Miss, udah itu aja. Oke. Sekarang kegiatan kamu apa nih? Kegiatan aku Sekolah. Sama daring ini ya. Ya gitu, daring pagi sampai siang, habis siang ngerjain tugas gitu. Terus kadang les juga, lesnya daring juga. Serba daring semua ya? Iya. Belum dibolehin sama orang tua. Sebenarnya udah offline sih aku. Hah? Sekolahmu udah offline? Les aku udah offline. Oh iya. Biar jaga-jaga lah ya. Oke, Joan. Oke, Miss. Ya, see you next time ya. Thank you. Miss, bye-bye. God bless you. God bless you too.